Ada harga mahal yang harus dibayar dari setiap peperangan. Mahal di sini tak melulu berarti uang. Ya, dana jelas menjadi elemen penting yang mendukung pasukan agar tetap dapat bertahan di peperangan. Namun perang juga seringkali menuntut hilangnya nyawa. Secanggih apapun peralatan yang dimiliki, resiko kematian tetap akan menghantui dalam peperangan. Itulah yang dialami oleh Israel Defense Force atau IDF dalam operasi mereka melawan Hizbullah di Lebanon. Media Times of Israel pada Rabu 13 November 2024 mengabarkan tewasnya 6 anggota IDF di Lebanon Selatan. Mereka adalah Kapten Itai Markovit, Sersan Staff Sraya Elbonim, Sersan Staff Dror Hen, Sersan Staff Nir Gover, dan Sersan Salef Itzhak Sagron. Nama prajurit ke-6 akan dipublikasikan kemudian. Kelima prajurit itu bertugas di Batalion ke-51 Brigade Golani. Mereka juga termasuk tentara muda dengan rentang usia 20 hingga 22 tahun. Menurut penyelidikan awal IDF, para prajurit tersebut tewas dalam baku tembak dengan sedikitnya 4 anggota Hizbullah di dalam sebuah gedung di sebuah desa di Lebanon Selatan. Satu prajurit lainnya terluka dalam insiden tersebut. Namun tewasnya 6 prajurit mereka ini tak membuat Israel berhenti melakukan agresi. Kamis 14 November 2024, serangan Israel di Beirut, Lebanon menewaskan sedikitnya 12 pekerja penyelamat darurat. Mengutip reportase dari New York Times, serangan itu menyasar pusat pertahanan sipil di kota Baalbek yang terletak di timur laut Lebanon. Gubernur Baalbek Bakir Koder menyebut kepala pertahanan sipil kota Bilal Ra'ad termasuk di antara mereka yang tewas di reruntuhan. Adapun Badan Pertahanan Sipil Lebanon yang melaksanakan layanan darurat dan medis merupakan bagian dari negara Lebanon. Badan ini tidak terafiliasi dengan Hizbullah. Sementara kota Baalbek di Lebanon telah mengalami peningkatan pengeboman selama bulan Oktober hingga November 2024 ini. Dilaporkan lebih dari 145 pekerja kesehatan di Lebanon tewas sejak perang antara Israel Hizbullah dimulai. Selain kota Baalbek di Lebanon, sejumlah titik di ibu kota Suriah Damaskus juga jadi sasaran jet tempur Israel. Media pemerintah Suriah melaporkan serangan tersebut menewaskan sedikitnya 15 orang dan melukai 16 lainnya termasuk wanita dan anak-anak. Serangan itu disebut IDF menimbulkan kerusakan signifikan terhadap pusat komando milik Jihad Islam Palestina. IDF menyalahkan pemerintah Suriah yang membiarkan kelompok itu beroperasi di wilayahnya. 2 hari sebelum serangan alias pada Selasa 12 November 2024, Panglima Militer Israel Herzi Halevi sudah mewanti-wanti soal serangan ke Suriah ini. Ia menyebutnya penting untuk mencegah pengiriman senjata ke Hizbullah. רוצה שתדעו שצה"ל במקביל עובד חזק מאוד. היום תקפנו כבד מאוד בביירות, בדחיה, מטרות של חיזבאללה. אנחנו תוקפים בעומק ואנחנו תוקפים הרבה מאוד בסוריה ובגבול סוריה-לבנון כדי שלא ייכנס לחיזבאללה אמל"ח. Media Iran melaporkan serangan itu menghantam sebuah gedung di Damaskus yang dekat dengan tempat pejabat Iran Ali Larijani bertemu dengan Direktur Komite Keamanan Nasional Suriah. Namun pejabat Iran itu dilaporkan tidak mengalami luka. Hizbullah tak tinggal diam melihat wilayahnya dibombardir Israel. Unggahan di akun X @IDF yang dirilis pada Rabu 13 November 2024 menunjukkan serangan Hizbullah yang menyasar berbagai wilayah di negara itu. Dikutip dari Al Jazeera, Hizbullah pada Rabu 13 November 2024 mengatakan pejuangnya berhasil menyerang wilayah staf umum Menteri Pertahanan Israel di Tel Aviv menggunakan drone kamikaze. Serangan itu menjadi kali pertama bagi Hizbullah di mana mampu menyerang pangkalan Hakiryah Tel Aviv yang menjadi kantor Kementerian Perang Israel dan staf umum serta markas Komando Direktorat Angkatan Udara Israel. Namun tidak ada laporan langsung tentang korban atau kerusakan infrastruktur dari otoritas Israel.
Belum ada laporan langsung dari IDF soal serangan Hizbullah ini. Hizbullah juga tidak membuat klaim lebih lanjut setelah melaporkan serangan tersebut. Pangkalan itu yang merupakan pusat militer dan pemerintahan di Tel Aviv menjadi markas besar sejumlah entitas militer termasuk kabinet perang. Adapun pangkalan itu terletak di kawasan kota yang ramai di sebelah pusat perbelanjaan besar dan stasiun kereta api. Hizbullah juga melakukan serangan drone ke pangkalan logistik Amos di kota Afula, Israel, sekitar 55 km dari perbatasan Lebanon. Pada hari yang sama, Hizbullah kembali melakukan serangan kedua terhadap staf umum Menteri Pertahanan Israel di Tel Aviv menggunakan rudal balistik Qader 2. Sebelumnya, Hizbullah sejatinya beberapa kali meluncurkan segerombolan pesawat nirawak, tetapi menargetkan pangkalan militer Israel di selatan Tel Aviv pada 6 November 2024. Konflik antara Israel dan Hizbullah belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Saling serang masih terjadi antara mereka. Dan dari setiap serangan itu, korban jiwa menjadi hal yang tak terelakkan. Tak cuma dari pihak Hizbullah, tapi juga Israel. 6 prajurit yang dilaporkan tewas pada Rabu 13 November 2024 adalah contoh perang hanya memberi kerugian. Jumlah itu tentu bisa bertambah jika tak ada gencatan senjata dan perdamaian. Akankah konflik mereka dapat diakhiri? Nantikan hanya di kanal YouTube Kompas.com.